Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa kembali datang ke persekutuan ya. Dan saya lihat hari ini cukup banyak hadir. Ya. Kita bersyukur. Nah, kita semua juga punya teman ya. Nah, coba undang mereka juga datang. Ya, supaya kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau berbicara itu tentang tubuh kebangkitan. Jadi apa yang kita maksudkan dengan tubuh kebangkitan ini? Nah, kita semua tahu Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, kemudian kan dia mati. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Sampai sekarang kubur Tuhan Yesus itu kosong. Karena tak ada orang menemukan jasadnya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu bangkit kembali. Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat ajaib sekali. Tuhan Yesus bangkit, walaupun dia sudah mati, tapi dia bangkit kembali. Karena dia adalah anak Allah. Lalu apa hubungannya sama dengan kita? Buat Tuhan Yesus itu bangkit, apakah kita orang Kristen yang ikut Tuhan Yesus, itu juga akan bangkit kembali? Bapak Ibu, kamu berharap tidak? Satu hari kita akan meninggal, betul? Semua setuju kan? Satu hari. Nah, kita berdoalah, ya Tuhan tambahkan Bapak Ibu umur yang lebih panjang, ya. Nah, tapi satu hari kita akan sudah begitu tua. Nah, mungkin tubuh kita sudah benar-benar tidak kuat lagi. Nah, kita akan meninggal. Lalu kita semua orang kan percaya setelah meninggal roh kita pergi ke mana? Roh kita kan pergi ke surga kan? Ya Tuhan Yesus jemput roh kita pergi ke surga. Karena di surga dikatakan ada banyak tempat tinggal. Dan kita semua akan pergi ke surga. Nah, lalu orang berpikir, jadi saya nanti selama-lamanya di surga ya, roh saya ini, tubuhnya sudah tak ada. Tubuh ini sudah tak ada kan? Tubuh ini kan sudah orang bawa dan dikuburkan ya, tak ada lagi tubuh. Tapi roh yang tinggal dalam hati saya, ini pergi tinggal di surga. Apakah seperti itu? Nah, roh kita pada saat kita meninggalkan dunia, itu memang benar akan pergi ke surga. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan satu hal lagi. Kita hidup di surga dalam keadaan sebagai roh, itu hanya sampai satu waktu. Kapan waktu itu? Waktu Tuhan Yesus yang sekarang ada di surga datang kembali ke dunia kita ini. Pada saat itu akan ada satu hal yang luar biasa terjadi kepada kita. Kejadian itu apa? Yaitu kita akan dibangkitkan kembali. Tuhan Yesus adalah yang pertama dibangkitkan. Tapi kita sebagai pengikutnya, pada saat dia datang kembali ke dunia ini, kita akan dibangkitkan kembali. Nah, jadi pada waktu itu, tubuh kita ya waktu itu mungkin sudah hancur kan, sudah dikubur, sudah lama mungkin sudah tak ada sisa apapun itu lagi.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan bisa membuat dia hidup kembali lagi. Tubuh kita akan hidup kembali dan roh kita yang di surga akan bergabung dengan tubuh kita. Dan jadilah kita satu manusia yang hidup, ada tubuh ini dan roh yang dari surga akan bergabung di dalam tubuh yang dibangkitkan ini. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kamu ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Kau tanya sama saya. Nah, kita jawab ya. Ada pertanyaan tak? Kamu bilang, apakah benar seperti itu? Ada tak yang berpikir dalam hati? Ada apa benar bisa seperti itu? Dari mana kita bisa tahu ada hal seperti ini? Karena Alkitab mengatakan demikian. Kita semua kan belum sampai ke sana kan? Kita bahkan sekarang masih hidup, ya. Kita belum meninggal, roh kita belum pergi ke surga. Apalagi kebangkitan kembali tubuh kita. Itu bagi kita ini masih di depan. Tapi Alkitab ada berbicara tentang hal ini. Tentang hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena firman Tuhan sudah berkata demikian, kita jadi bisa mempunyai pengetahuan. Belum terjadi, tapi kita bisa tahu terlebih dahulu. Nah, jadi kita semua harus sadar hal ini. Seorang murid Tuhan Yesus, pengharapan kita ya, tidak hanya karena saya ikut Tuhan Yesus, dosa saya Tuhan maafkan. Tidak hanya itu. Tidak hanya kalau saya meninggal, roh saya bisa pergi ke surga, ya tidak ke tempat hukuman. Lebih daripada itu. Yang paling penting pada akhir nanti adalah kita akan dibangkitkan untuk hidup kekal selama-lamanya. Alkitab bilang dalam apa? Di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi kita ini bisa melihat ke depan dan kita bisa tahu apa yang akan terjadi pada saya ke depan. Kita bisa tahu, hari ini saya hidup, ya memang saya sekarang sudah umur 60 tahun, mungkin sudah 70 tahun, mungkin sudah 80 tahun. Dan tadi kita nyanyikan, tubuh kita makin lemah ya, selalu ada sakitnya. Ya entah sakit di sini, entah sakit di sini, entah sakit di sini. Sering-sering kita harus minum obat, dan memang begitu. Ya, tubuh kita ini sudah makin lemah. Kita tahu, tubuh saya makin lemah, tubuh ini susah sekali. Tapi kita tetap ya semangat, kita hidup. Tapi kita tahu, satu hari ketika tubuh saya memang sudah tahu lemah, saya akan meninggal. Ya, tidak apa. Saya sudah hidup di dunia ini, umur yang panjang, sudah punya keluarga, punya anak, punya cucu. Ya, saya sudah menjalani satu hidup yang baik, saya akan meninggal. Lalu kita tahu, waktu itu roh kita ini tidak ke neraka. Itu paling penting, tak ke tempat hukuman. Roh saya akan dibawa Tuhan Yesus bersama-sama dia ke surga. Kita saat ini belum tahu nih, waktu roh kita di surga bagaimana keadaannya. Tapi keadaannya pasti baik. Ya, kita akan bertemu Tuhan Yesus di situ. Pasti sangat baik. Berapa lama kita di sana, kita juga belum tahu. Di sanalah kita akan bertemu Tuhan, beribadat kepada Tuhan. Roh kita bertemu dengan roh orang-orang yang percaya. Kalau keluarga kita
suami istri kita orang Kristen, kita bertemu dengan dia, bertemu dengan roh dia di sana, dan sama-sama kita menunggu waktu akhir zaman. Dunia ini mau berakhir, Tuhan Yesus datang kembali. Nah, disitulah waktunya kita akan seperti Tuhan Yesus. Kita akan dibangkitkan kembali. Roh dari surga bersatu kembali dengan tubuh kita yang dibangkitkan. Nah, dalam tubuh yang baru inilah kita akan hidup selama-lamanya tanpa akhir. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah pengharapan kita ke depan. Kalau kita bertanya nih, saya orang Kristen, ke depannya bagaimana ya saya ini? Nah, kita sudah punya gambaran. Inilah yang akan terjadi kepada kita menurut firman Tuhan. Jadi pagi hari ini, yang mau kita bicarakan adalah, waktu saya dibangkitkan nanti ya, tubuh saya itu macam apa? Tubuhnya itu bisa buat apa aja? Tubuhnya itu seperti apa? Gitu. Dan kita bersyukur di dalam firman Tuhan, ada firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana keadaan tubuh kita pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kamu tertarik gak tahu tubuh kita ini seperti apa? Ibu tertarik gak tahu nanti tubuh kita seperti apa? Tertarik kan? Nah. Yang paling pertama, tadi di firman Tuhan, tolong. Nah, pertama ya, nah lihat ini. Tubuh Tuhan Yesus yang bangkit ini. Karena tubuh kita nanti akan serupa dengan tubuh Tuhan Yesus yang bangkit itu. Seperti apa ini? Nah, lihat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah hari Minggu. Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat kan? Dan murid-muridnya takut sekali. Takut mereka ditangkap juga mau disalibkan. Jadi mereka kunci semua pintu. Baik, berikutnya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga itu, pada minggu pagi-pagi itu, dia yang sudah bangkit ini, dia datang kepada murid-murid ini. Dan mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia, itu Tuhan Yesus, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa dia tunjukkan tangan dan lambungnya? Karena tangannya kan dipaku. Ya kan, masih ingat kan? Tangan dipaku. Lambungnya kenapa? Karena kita ingat waktu dia digantung di salib, sudah mati. Nah, tentara Roma ambil sertombak kan, tusuk ke lambungnya kan, supaya dia pasti mati gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau tunjukkan tangannya dipaku dan lambungnya luka itu? Ini untuk menunjukkan bahwa tubuh saya ini ada sama dengan tubuh yang dikuburkan itu. Nah, lalu yang menarik, murid-murid itu bersuka cita. Wah, gembira sekali mereka. Karena 3 hari yang lalu, hari Jumat, ya mereka melihat begitu sedih. Ya, Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Mereka pikir Tuhan Yesus sudah mati nih. Udah selama-lamanya tak ketemu lagi, udah berpisah selama-lamanya. Sangat sedih sekali. Tapi ternyata tidak seperti ini. Ternyata hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup lagi. Lalu mereka begitu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat dari hari ini tentang tubuh kita waktu dibangkitkan nanti? Ada orang bertanya, kan
tubuh saya dikuburkan orang, kalau Tuhan agak lama baru datang lagi, tubuh saya mungkin tak benar-benar sudah dagingnya sudah hancur semua kan. Mungkin tulang saya pun tak tahu tinggal apa gitu. Karena tak ada saya di tubuh, tak ada. Kalau nanti saya dibangkitkan dengan cara yang ajaib, dan Tuhan mampu membangkitkan kita kembali. Karena Tuhan kita maha kuasa ya. Dia bisa menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita manusia. Jadi dia mampu juga memberikan kita tubuh yang dibangkitkan. Kalau kita berpikir, nanti tubuh saya yang dibangkitkan ini, apakah masih mirip seperti saya sekarang ini? Betul kan? Ke hari ini saya ketemu mamanya Bu Rinda. Saya tahu mamanya Bu Rinda. Ya kan gitu kan? Nah, apakah nanti waktu kebangkitan, saya lihat dia, saya bisa tahu ini mamanya Bu Rinda tidak? Atau dia bentuknya tidak lain ya? Sehingga tak kenal lagi. Kita pasti bertanya, saya ini apakah nanti waktu bangkit, keadaan saya bisa dikenal tidak? Nah lihat ini, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika ada yang datang di tengah-tengah ruangan mereka, mereka bisa tahu ini Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus yang hadir itu, waktu mereka lihat, fisiknya, mukanya, postur tubuhnya, itu sama dengan Tuhan Yesus yang mereka ikuti selama ini. Nah, jadi hal pertama ya, hal pertama. Waktu kita dibangkitkan kembali, perawakan kita ini akan kelihatan seperti kita sekarang. Tubuh kita itulah yang dibangkitkan. Jadi bukan berubah jadi wajah yang lain, bukan berubah jadi orang yang tak kenal, enggak. Bisa dikenal. Karena kita sendirilah yang akan dibangkitkan. Nah, ini hal pertama. Jadi, kalau kita satu keluarga, suami istri sama-sama orang percaya, sama-sama sudah meninggal, pada waktu dibangkitkan, kita bisa kenal, ini suami saya. Ya, walaupun waktu itu hubungannya sudah bukan suami istri lagi, karena Tuhan bilang, nah setelah kita di dalam Tuhan nanti, setelah kita ke surga itu sudah tak ada lagi hubungan perkawinan. Tapi kita tahu nih, ini dulu di dunia itu suami saya dia itu. Kita tahu ini anak saya, ini papa saya, bisa dikenal. Bukankah kita sangat senang sekali? Sama-sama percaya pada Tuhan Yesus, sama-sama bisa dibangkitkan, dan kita semua sama-sama hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen mungkin ada rasa rindu sekali ya, ada keluarga yang sudah meninggal, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin kakek kita, nenek kita, mungkin juga anak kita. Kadang-kadang kita mungkin bisa kepikiran, kamu rindu sekali. Ini hanya untuk sementara waktu. Ya. Karena di surga kita akan ketemu lagi. Dan kita sama-sama akan dibangkitkan dan bisa saling mengenal dan sama-sama akan hidup di dalam kemuliaan. Ya, jadi yang paling pertama, bisa dikenal. Karena murid-murid Tuhan Yesus bisa mengenal waktu mereka melihat Tuhan. Lalu apalagi? Nah, saya mau kutip ya. Nah, ini dari bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Ada satu ayat yang berkata seperti ini. Demikianlah kebangkitan orang mati. Ya. Jadi kebangkitan orang mati itu digambarkannya seperti ini. Ditaburkan
dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus pasal 15 ayat 42. Ditaburkan dalam kebinasaan, artinya apa? Tubuh kita ini seperti kita tanam ya, ditaburkan ya, seperti kita tanam, kita makamkan, kita kuburkan. Tubuh ini kan binasa, artinya tubuh ini hancur kan? Tetapi kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Waktu tubuh kita ini dibangkitkan kembali, tubuh ini tidak lagi binasa. Tubuh yang dibangkitkan kembali itu tetap akan ada sampai selama-lamanya, tanpa akhir. Nah, kadang-kadang kita berpikir, untuk apa ya Tuhan ciptakan kita manusia? Untuk apa? Apakah Tuhan ciptakan kita manusia supaya kita binasa? Tidak. Tuhan ciptakan kita supaya kita bisa hidup selama-lamanya, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang Kristen yang ikut Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan dan tubuh itu tidak akan rusak lagi, tidak akan binasa lagi. Ditaburkan dalam kebinasaan, dikuburkan, tubuh ini hancur. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang sudah bangkit nanti tak akan pernah rusak lagi. Tubuh itu tetap akan ada selama-lamanya. Nah, jadi kita bisa juga terhibur ya. Mungkin kita sekarang karena usia sudah mulai tinggi, kita mungkin ada masalah. Ya kadang-kadang telinganya ini kurang bisa mendengar ya. Betul tak? Tak dengar, tak jelas gitu loh. Atau kemarin saya pergi kunjungnya Ibu Lenfa. Masih ingat Ibu Lenfa? Masih ingat ya? Dia bilang sama saya, mata saya sebelah ini sekarang sudah hampir tak nampak apa-apa. Di tengah-tengah tak nampak apa lagi. Hanya samping-samping ada terang-terang gitu aja. Saya rasa itu makula degenerasi. Jadi orang tua tak paham. Bola mata hitam itu rusak. Dia tak bisa lihat lagi. Jadi dia bilang tinggal separuh sebelumnya ya kabur-kabur lah. Tapi ya masih nampak lah. Jadi dia masih bisa jalan seperti biasa. Kadang-kadang kita kan merasa terganggu ya. Kalau matanya seperti ini kan, terganggu sekali kan. Mungkin kadang-kadang juga kesal sekali. Kenapa mata saya ini? Jadinya kita kan tak nyaman ya. Mau bergerak pun jadi harus lebih hati-hati. Mau nonton pun jadi malas ya. Karena mungkin hanya lihat ada bentuk-bentuk situ, dia mukanya seperti apa tak jelas itu. Ini kadang-kadang kita begitu. Dah tua. Ya tak tua. Tidak apa. Itu bangkit dari hidup, tidak apa. Nanti waktu kita dibangkitkan, tubuh kita dan tubuh yang sempurna. Tak ada lagi masalah ini. Semuanya dan kondisi yang baik. Dan dia tak pernah rusak lagi sampai selama-lamanya. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa kaki saya sekarang, macam semalam saya ke rumahnya Ibu Suryani, Pak Petrus, masih ingat? Mereka udah tak bisa datang ke gereja. Jadi kita ke rumah untuk perjamuan kudus kan. 2 bulan sekali perjamuan kudus sama mereka. Nah Ibu Suryani itu tak bisa bangkit nih. Jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda, didorong-dorong. Karena kakinya lemah sekali. Dan dia kan agak besar. Berat ya. Berat. Kakinya mungkin sudah sangat rusak, memang kita bisa bangkit, tak bisa jalan. Nah kita kadang-kadang jadi sangat terganggu ya, mau gerak sedikit pun harus tunggu orang dorong-dorong gitu. Bisa seperti itu, kecewa, sedih kadang-kadang. Nah kita pun tak bisa berbuat apa-apa kan, kalau kondisi seperti itu. Makanya kita berpikir ya,
Kalau keadaan saya memang sudah umur tua, sudah seperti ini, saya sabar saja. Kenapa? Karena waktu kebangkitan kembali, saya akan punya kaki yang bisa berjalan. Ya, kaki yang kuat, yang sehat, saya akan bisa berjalan. Dan saya tak pernah lagi, kakinya akan lusak seperti tak pernah lagi. Nah, jadi kita belajar untuk bisa sabar, berharap, karena kita punya pengharapan ini. Oke, jadi hal yang kedua adalah tubuh kita nanti tak akan lagi binasa selama-lamanya. Nah, yang ketiga dikatakan apa? Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh yang ditaburkan ya, tubuh yang nantinya orang kuburkan kita itu ada tubuh yang lemah. Kenapa? Kan sakit penyakit kan? Ada yang meninggal, mungkin sakit jantung. Ada yang meninggal, mungkin sakit gula, sehingga kondisi tubuhnya menjadi begitu rusak, dia meninggal. Ada yang sakit stroke, mungkin ada pembuluh darah yang pecah, kita meninggal. Ditaburkan, waktu dikuburkan, itu dalam kelemahan. Tubuh yang lemah, tubuh yang banyak sakit penyakitnya. Tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, ditulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Dibangkitkan dalam kekuatan. Ketika kita bangkit, tubuh yang bangkit ini tak pernah sakit lagi. Tak pernah sakit lagi. Waktu itu dengan tubuh yang baru ini, kita tak akan ada lagi penderitaan. Ya, tak ada lagi khawatir tentang sakit kita. Tak ada lagi gelisah. Semua sudah tak ada. Karena itu adalah tubuh yang kuat, yang tak ada sakit penyakitnya. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi akan datang suatu hari nanti ketika kita ini sama sekali tak ada sakit penyakit. Kamu peksu kan? Garuk-garuk sini ya. Kena gatal kan? Dia ada masalah kulit. Ya, betul. Kadang-kadang kita lihat mungkin di sini juga gatal sekali. Ya sedih sekali rasanya. Aduh, ini kenapa gatalnya ini tak hilang-hilang kan? Kadang-kadang kita berobat pun dia tak menghilang-hilang. Lalu kita tiap hari makan obat darah tinggi, makan tak? Siapa yang minum darah tinggi di sini? Siapa yang minum darah tinggi? Semua tak minum ya? Oh, semua sehat gitu ya. Minum tak? Tak minum? Minum. Saya 20-an tahun sudah minum. Tuh. Minum 30 tahun. Dari 1 tablet jadi 2 tablet. Ya kan? Bagaimana lagi? Kalau kamu tidak mau minum, nanti pergi ukur dia 150. Terpaksa lah kita minum. Tapi kau pun bisa turunkan ya. Tahu kau sambil lotok. Orang yang tak suka minum ya, pergi minum kau aja. Ya, satu pagi ambil berapa lembar kau cuci, taruh di gelas, siram air panas, tunggu, nanti minum. Bisa juga menolong. Ibu, ini mamanya Ame itu minum kau tuh. Tapi ada satu hal lagi yang bisa membantu tekan darah tinggi. Tahu tidak apa? Jus timun. Kalau kamu tak sanggup makan pahit-pahit ya, timun di jus timun bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Banyak tanaman tuh bisa menolong sakit-sakit penyakit kita.
Ya kita, tapi repot kan tiap hari maju timun tuh, repot lah. Ya, sudah mau bersihkan timun, sudah jus, cuci lagi alatnya, banyak sekali kerja. Jadi saya minum tablet aja paling cepat. Tapi minum tablet terlalu lama nanti sakit ginjal lagi, masalah lagi kan. Kadang-kadang urusan sakit penyakit ini bikin kita pusing. Aduh, ini sulit, itu pun sulit. Ya. Ada tak ya sakit gula di sini? Diabetes. Itu ada ya. Sekarang 2-3 minggu ini saya tuh ya, jari saya ini ya. Ini ditusuk sudah ribuan kali. Ribuan kali ditusuk. Tiap pagi, tiap siang aku tusuk dia di sini. Dulu saya lihat orang tusuk, saya pikir sakit sekali ya. Tapi waktu saya juga sakit diabetes, mau tidak mau saya tusuk lah dia. Sampai sekarang saya tak ada sakit lagi, tusuk sampai dia kebal sini, tusuk lagi terus. Tiap pagi siang saya tusuk, cek. Tapi belakangan ya, sangat bagus. Pagi hari kadang-kadang 107, kadang-kadang 121, bagus itu. Kadang-kadang 99. Bagus. Tahu tak kenapa? Tak makan nasi. Itu rahasianya. Dokter tak kasih tahu kalian dong. Dia hanya suruh kamu minum obat kan? Karbohidrat. Ya. Nasi, bubur, kue tiaw, mie, bihun, biskuit, ya, semua karbohidrat, ubi, kentang, kamu jangan makan. Kalau makan sedikit saja. Kadang-kadang saya ya suka sekali kan makan nasi berapa puluh tahun ya. Aku makan 1 sendok aja, makan sedikit pelan-pelan. Sedikit lah daripada tak ada nasi, ya. Makan lauk tambah sedikit nasi, sedikit-sedikit aja. Tapi kalau istri saya ada, 1 sendok pun tak bisa. Nah, jadi ini hilangkan gula juga, gula ya, gula pasir terutama. Gula pasir hilang. Buah-buahan juga loh. Buah-buahan sedikit sajalah. Ya, kalau mau makan anggur 2-3 biji cukup. Ya, jangan makannya gini loh, ambil segini pelan-pelan. Gulanya tinggi. Gula yang dari buah-buahan ya. Habis kamu makan, lah kamu pergi tusuk ya, tak nampak. Karena jenis gula dari buah-buahan namanya fruktosa. Alat kita itu tak mendeteksi fruktosa. Jadi kamu makan buah-buahan banyak, kamu pergi cek, tak naik lagi, kamu pikir baik, enggak. Karena tak terdeteksi saja. Jadi dia naik, kamu tak tahu saja. Jadi kalau makan buah, sepotong kecil saja. Yang penting ada. Jangan makan pisang, ya, gede sekali makan 2, wah dia senang. Makan separuh sedikit aja. Cukup ada makan pisang juga. Nah, kalau makan seperti itu, gula akan terkontrol dengan sangat baik. Jadi saya sekarang makannya dijaga, tambah lagi obat metformin. Ya kan, tahu kan? Semua orang yang sakit gula pasti minum metformin. Itu obat paling dasar. Jadi tak usah tambah-tambah obat gula lain. Ini udah cukup bisa kendali. Ibu, ya Bu, ya. Ibu Lisong ya, coba kamu usahakan seperti itu. Minum obat metformin, ya, 1 hari 2 kali, lalu hilangkanlah karbo sedapat-dapatnya lah. Lalu makan lebih banyak daging, makan ikan, mungkin sayur boleh. Ya, nah itu aja. Itu akan jaga kondisi gula darah dengan baik. Nah, jadi kembali kan, kita ini sudah punya umur. Lalu ada banyak sakit macam-macam, beda-beda orang. Nah, kadang-kadang kita jadi pusing ya, ini tubuh ini tak enak terus, banyak penyakit. Tapi nanti waktu tubuh kita dibangkitkan, tak ada lagi semua penyakit, hilang semua. Karena tubuh itu akan sehat dan sempurna. Ya, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam
kekuatan. Satu lagi lah ya. Satu hal lagi saya bicara. Tubuh kita bangkit nanti tuh bisa makan tidak? Kita kan suka makan, betul tak? Umumnya suka makan. Memang ada sebagian kecil orang tak suka makan. Tapi Bapak Ibu suka makan tak? Hah? Suka tak? Kalau Ibu ini kan pandai masak. Kemarin kan masak apa itu kan? Soto ya? Soto Bapak. Makan tak Ibu-Ibu? Minggu lalu apa? Minggu pertama ya kemarin ya. Dia masak soto babak begitu banyak. Kuahnya masih banyak. Jadi saya makan soto di rumah 2-3 hari setelah hari Minggu. Karena kuahnya enak. Kuahnya enak. Jadi kita tiap hari simpan di kitchen, di dapur gereja. Tapi satu hari panaskan. Tambah ayam sendiri. Jadi lagi soto. Enak kan? Karena kita suka makan, jadi kita usahakan buat makanan yang enak-enak, makan sendiri enak-enak, keluarga makan enak-enak. Kita suka makan. Sedikitlah orang yang tak suka makan, tapi ada yang tak suka makan. Lausel Selvina itu lo tak suka makan, tahu kan? Tapi ya posturnya seperti itu gitu. Kalau ini Lausel ini suka makan tak? Salah. Umumnya orang itu suka makan. Tapi ada orang, mungkin dia makan dia jaga-jaga. Tapi ada orang pikir aku suka makan, aku makan aja tak apa. Oke. Waktu kita bangkit kembali, tubuh ini bisa makan tidak? Jadi ada ayat firman Tuhan bilang begini ya. Ini tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit kembali. Lalu Tuhan Yesus mengambil sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Jadi tubuh Tuhan Yesus yang bangkit kembali pada hari ketiga itu, dia ingin kasih tahu muridnya, aku memang yang bangkit kembali. Aku punya tubuh ini, memang tubuh gitu loh, memang benar daging nih. Aku bisa makan. Lalu diambil sepotong ikan goreng dan dia makan di depan mereka. Jadi kita tahu sekarang, nanti tubuh kita yang bangkit ini bukan hanya satu bayangan gitu loh, bukan. Ini benar-benar adalah tubuh, supaya kita ini tubuh sekarang ini. Dan tubuh kita nantinya bisa makan. Untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, kita akan bisa makan. Menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Nah, jadi bukankah pengharapan kita ke depan itu adalah pengharapan yang begitu baik? Jadi kita semua harus melihat ke depan. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Karena di depan saya ada pengharapan yang demikian baik. Dan saya akan ikut Tuhan Yesus. Saya akan percaya kepadanya. Nah, saya akan beribadah. Saya akan mengasihi Tuhan Yesus. Yang mengasihi saya. Sehingga saya orang manusia yang berdosa ini, ya bisa mendapatkan anugerah yang demikian besar. Saya mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Baik ya, jadi inilah firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Kiranya bisa menolong Bapak Ibu bersemangat, bersukacita. Wah, saya ikut Tuhan Yesus. Ada kabar baik seperti ini. Nah, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Nanti mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah bangkit kembali setelah disalibkan dan dikuburkan. Dan Engkau juga memberitahukan kami dalam firman-Mu bahwa kami pun akan Engkau bangkitkan kembali dengan tubuh yang serupa dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan tambahkan kami iman untuk percaya dan berilah kami juga kasih yang lebih besar kepadamu. Dan kami akan sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Bapak semua, Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.